Dan saya juga mengalami ketika pertama kali trading, ketika ada loss, seberapa kecil pun itu lossnya, itu kayak harus dibalikin hari itu juga gitu loh. Halo, kembali lagi di Superstock di Special Edition Cryptocurrency. Selama 1 tahun terakhir sejak pandemi, cryptocurrency menjadi trending topik di berbagai belahan dunia. Bahkan, salah satu cryptocurrency yaitu Bitcoin mencatatkan kenaikan hingga ratusan ribu % dan mencetak all-time high recordnya di bulan Maret 2021 di angka 60.000 USD. Spesial di Cryptocurrency Edition, Ekonomi Raya Aset Sekuritas Indonesia, Anthony Kevin akan mengulas perkembangan cryptocurrency. Halo Kevin. Hai Alia. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih terkait cryptocurrency ya. Jadi selama 1 tahun terakhir nih, crypto kan menjadi trending topik ya. Jika di saham memiliki IPO, cryptocurrency memiliki ICO. Yang setelah initial coin offering, harga-harga cryptocurrency-nya nih bergerak naik tinggi banget. Sebenarnya apa sih yang mendorong orang-orang nih sangat tertarik ke dunia cryptocurrency? Ya memang kalau kita lihat di 1-2 tahun ini ya selama pandemi ya, memang salah satu financial product yang memberikan return paling tinggi mungkin kripto ya, bisa ratusan bahkan ribuan % gitu. Memang ini nggak lepas dari pandemi itu sendiri, di mana banyak orang harus kerja dari rumah, banyak yang tadinya udah berapa tahun ke belakang pengen rencana masuk ke financial market tapi belum terrealisasi karena pandemi ini, akhirnya mereka merealisasikan planningnya untuk masuk ke financial market. Dan nature-nya adalah ketika seseorang pertama kali masuk ke financial market, otomatis kan mereka akan sorting financial produknya itu based on return-nya pasti kan, memang naluri pertama seseorang, dan kripto otomatis menjadi pilihan bagi mereka. Cuman memang kalau kita lihat apa sih yang mendrive kripto itu sendiri naik begitu kencang, secara fundamental sebenarnya bisa dibilang mungkin nggak ada gitu. Contoh kita kalau compare dengan saham. Saham itu kan ada fundamentalnya, underlying-nya, which is kinerja keuangannya perusahaan itu sendiri gitu. Kalau kita masuk di obligasi pemerintah, masuk di currency, di rupiah misalnya, fundamentalnya juga ada, which is performance ekonomi, performance stabilitas politik dari negara tersebut gitu, Indonesia misalnya. Cuman kalau misalnya kripto bisa dibilang nggak ada, jadi itu basically di drive oleh fear of missing out aja, atau biasa disebut dengan FOMO gitu, karena ada begitu banyak orang yang takut nggak kebagian return kalau mereka nggak masuk, jadinya mereka masuk. Dan karena size-nya besar sekali, apalagi beberapa tokoh ternama seperti Elon Musk kan juga bisa dibilang ikut ngomporin lah pergerakan harga kripto, otomatis banyak sekali yang mengikuti dan pada akhirnya value-nya menjadi tinggi gitu. Cuman again, sesuatu yang naik tinggi tanpa dibarengi dengan performa underlying yang bagus, itu kan bisa dibilang bubble, dan bubble itu ada potensi untuk pecah gitu. Tapi pecahnya kapan, nggak ada yang tahu, cuman itu salah satu hal yang harus diwaspadai sebenarnya. Rasa FOMO itu sendiri kan terbentuk dari adanya rising demand dari masyarakat ya, dan hampir ada di seluruh dunia nih. Tapi apakah cryptocurrency ini bisa dikatakan sebagai produk investasi? Sebenarnya debatable ya gitu. Jadi beberapa expert mengatakan ini bisa diklasifikasikan sebagai produk investasi, tapi ada juga yang bilang nggak bisa. Kalau menurut saya pribadi, agak sulit untuk secara 100% mengkategorikan ini produk investasi. Kenapa? Karena ada beberapa syarat dari sebuah produk investasi itu sendiri yang nggak dipenuhi sebenarnya di cryptocurrency ini. Seperti yang paling obvious yang saya jelaskan sebelumnya, di mana kripto ini sebenarnya nggak punya underlying. Jangankan underlying, siapa issuernya aja pun sometimes kita nggak tahu gitu. Kayak Bitcoin, siapa yang issue pertama kali kan juga itu sebenarnya misteri gitu. Dan karena underlying-nya nggak ada, otomatis assessment kita terhadap harga Bitcoin, kalau kita ngomongin saham, kita bisa tahu harga saham BCA wajarnya di berapa, BRI di berapa. Analis kan selalu bikin kayak gitu, wajarnya BCA berapa, BRI berapa. Kalau misalnya menurut kalkulasi kita harga di market sekarang itu masih di bawah harga wajarnya, otomatis kita rekomendasi buy gitu kan. Itu kan ada sesuatu, ada backingnya gitu, yang membuat kita bisa ambil keputusan. Cuman kalau kripto, again karena nggak ada underlying-nya, analisis fundamental nggak masuk di situ, jadi untuk dijadikan sebuah instrumen investasi, kita kan ngomong investasi itu 5, 10, 20 tahun ke depan gitu kan. Untuk memprojek sejauh itu tanpa ada underlying-nya, sulit gitu. Dan belum lagi berbagai masalah lain yang dihadapi oleh kripto, seperti misalnya beberapa brokerage-nya kena hack, wallet nasabahnya bisa hilang tiba-tiba gitu kan, karena ini nggak highly regulated industry seperti financial market yang lain gitu ya. Stock market, bond market highly regulated, lebih aman. Jadi again, nggak bisa 100%. Menurut saya sih cenderung ini bukan produk investasi, tapi lebih ke produk spekulasi aja sih. Pure speculation aja kalau menurut saya.
Seperti yang tadi Kevin mention, kalau cryptocurrency ini masih highly unregulated, tapi sebagian pihak memproyeksikan bahwa ekosistem cryptocurrency ini adalah ekosistem financial masa depan. Namun, Bank Sentral Amerika Serikat dan juga China ini mulai membatasi perdagangan dan penggunaan cryptocurrency. Apa nih sebabnya? Ya, walaupun tadi saya jelaskan bahwa cryptocurrency sendiri mungkin belum bisa diklasifikasikan sebagai produk investasi, tapi kalau kita lihat dari kacamata industri finansial secara general, sebenarnya sistem yang ditawarkan, which is blockchain, itu sebenarnya bisa dibilang lebih efisien dibandingkan sistem yang ditawarkan oleh perbankan konvensional sekarang, gitu. Jadi dalam artian, ketika kita melakukan transfer, apalagi transfer uang antar negara, itu waktu tunggu yang diperlukan ketika kita menggunakan blockchain itu lebih cepat, gitu, lebih efisien bisa dibilang sistemnya dibanding dengan sistem yang digunakan sekarang di perbankan global. Gitu. Jadi sebenarnya ada hal positif yang ditawarkan dari cryptocurrency ini, which is blockchain-nya lebih efisien, dana yang harus dikeluarkan untuk transfer uang itu lebih kecil, lebih cepat juga sampainya. Dan ini yang coba diterapkan oleh berbagai merchant di dunia, gitu. Makanya mulai kelihatan sekarang banyak merchant yang terima pembayaran melalui blockchain, pakai Bitcoin atau apapun itu namanya. Dan ini menjadi masalah bagi bank sentral. Kenapa? Karena kalau misalnya di satu negara semua transaksinya dilakukan menggunakan cryptocurrency, otomatis kebijakan yang diambil bank sentral itu akan menjadi tumpul, nggak efektif lagi dalam mengintervensi aktivitas ekonomi. Misalnya gini, let's say ada satu negara berkembang, ekonominya lagi lemah karena pandemi, terus central bank kan pasti nurunin tingkat suku bunga acuan. Yeah. Gitu. Ketika tingkat suku bunga acuan turun, otomatis tingkat suku bunga deposito kan turun. Misalnya lah di Indonesia, sekarang kan tingkat suku bunga deposito di bawah 3%. Dan bagi saya sebagai investor, tingkat suku bunga deposito di bawah 3% itu mungkin nggak menarik. Di sisi lain, kalau saya lihat, kalau saya ambil kredit gitu, itu suku bunganya lagi murah sekarang. Karena kan memang bunga lagi turun, likuiditas lagi banjir. Otomatis, instead of saya taruh uang di deposito, saya akan lebih pilih ambil kredit, saya bikin bisnis atau apalah gitu kan. Jadi ketika central bank nurunin tingkat suku bunga acuan, orang akan tidak kurang tertarik masuk ke produk investasi seperti deposito, lebih pilih ambil kredit, ekspansi bisnisnya, dan ujung-ujungnya ekonominya jadi bergairah lagi, aktivitas ekonomi jadi kencang lagi. Sebaliknya, kalau misalnya aktivitas ekonomi udah terlalu panas, overheating, itu kan tingkat suku bunga acuan dinaikkan. Supaya apa? Supaya uang yang beredar di market itu keserap lagi. Karena begitu tingkat suku bunga acuan dinaikkan, tingkat suku bunga deposito sekarang tinggi. Jadi orang berlomba-lomba taruh dananya di perbankan, ujung-ujungnya overheating ekonominya itu tadi bisa diredam. Nah sekarang bayangkan kalau di sebuah negara, semua transaksi dilakukan menggunakan cryptocurrency. Ya nggak akan ngaruh lagi central bank mau naikin suku bunga acuan, mau nurunin suku bunga acuan, nggak ngaruh ke market. Kenapa? Karena orang udah nggak pegang mata uang itu lagi. Orang pegangnya cryptocurrency semua. Gitu. Dan akibatnya adalah aktivitas ekonomi udah nggak bisa dikontrol lagi. Padahal tugas central bank itu kan mengontrol aktivitas ekonomi. Kalau misalnya lagi lemah, coba dikencangkan. Kalau berjalannya terlalu kencang, itu mereka akan tarik rem dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan. Kalau di sebuah negara, otoritasnya itu aja udah nggak bisa kontrol aktivitas ekonominya, lama-kelamaan pasti masuk resesi, pasti out of control ekonominya. Dan itulah bahayanya cryptocurrency. Gitu. Makanya sekarang China, Amerika Serikat, negara-negara Eropa ini udah mulai melarang transaksi jual beli barang menggunakan cryptocurrency. Karena kalau terlalu luas yang menggunakan cryptocurrency, itu dia tadi, kebijakan dari pemerintah, bank sentral, udah nggak akan efektif lagi gitu, dan itu berbahaya sekali. Oke, dengan inovasi ini bisa dibilang inovasi ataupun disrupsi ya. Tapi di satu sisi kita bisa melihat berbagai negara, termasuk Indonesia, ini berlomba-lomba untuk mengeluarkan digital currency-nya. Iya, jadi memang yang sedang dilakukan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Tadi saya sudah jelaskan bahwa sistem pembayaran berbasis blockchain itu memang lebih efisien dibandingkan sistem konvensional yang kita pakai sekarang. Lebih efisien, which is berarti lebih murah juga cost-nya ketika melakukan transaksi. Jadi sekarang ini semua negara sedang berpikir bagaimana caranya supaya sistem blockchain ini tetap bisa dipakai, efisiensinya bisa kita rasakan, tapi transaksinya tetap dalam mata uang denominasi masing-masing. Inilah yang pada akhirnya membuat berbagai bank sentral Amerika, China, Indonesia ini mengembangkan digital currency yang mengadopsi sistem yang at least mirip dengan blockchain, tapi underlying-nya tetap mata uang negara itu masing-masing. Jadi nanti kita bisa expect mungkin 2-4 tahun lagi di Indonesia akan ada digital currency, sistemnya mungkin mirip-mirip blockchain, tapi underlying-nya tetap rupiah. Gitu. Dengan cara seperti ini kan benefitnya banyak buat Indonesia. Transaction cost bisa diminimalisir. Sekarang kan kita pasti cukup berasa gitu. Kalau misalnya let's say lah,
transfer beda bank, itu kan cost-nya juga cukup besar. Bahkan kalau kita lihat di laporan keuangan perbankan, fee based income-nya mereka dari yang 6.500 ketika kita transfer beda bank, itu kan miliaran gitu, belasan miliar setiap kuartalnya gitu, dan itu besar banget. Ini kan bisa coba diminimalisir cost-nya ke customer gitu. Dan di sisi lain, ketika digital currency ini yang isu adalah central bank, otomatis underlying-nya masih akan sama, masih akan rupiah. Kalau di Indonesia, itu berarti kebijakan moneter yang diambil bank sentral masih akan ngaruh ke market. Instead of kita misalnya pakai Bitcoin, Ethereum, atau apa untuk transaksi di Indonesia, itu kan akan bikin central bank-nya tumpul gitu. Jadi itu yang sedang dilakukan, gimana caranya blockchain bisa diadopsi atau sistem yang mirip dengan blockchain, tapi underlying dari currency-nya tetap mata uang negara masing-masing. Cryptocurrency ini kan sebuah fenomena ya yang mendorong bahkan masyarakat memiliki kripto sebagai instrumen finansial pertama mereka dibandingkan dengan deposito. Sebenarnya apa yang mendorong confidence ini sehingga masyarakat memilih kripto yang memiliki high risk classification? Iya, yang pertama saya rasa ada hubungannya kuat dengan pemberitaan juga gitu ya. Apalagi sekarang semua kayak udah pakai sosial media gitu, dan setiap kita lihat sosial media seperti yang saya mention tadi, beberapa tokoh yang cukup terkenal gitu kayak Elon Musk itu kan sering sekali aktif mempromosikan cryptocurrency jenis tertentu gitu. Jadi otomatis hype-nya berasa dulu di sana gitu. Dan ketika hype-nya udah mulai berasa, otomatis orang akan cek, masyarakat akan cek potensial return-nya berapa, dan ternyata cryptocurrency kan potensial return-nya cukup besar walaupun diimbangi risk yang besar juga. Tapi at least untuk first time buyer gitu ya di financial market, otomatis potensi return yang tinggi itu kan menjadi daya tariknya sendiri. Kemudian kita juga nggak bisa pungkiri bahwa di Indonesia misalnya, beberapa instrumen investasi itu sebenarnya entry point-nya cukup besar. Seperti misalnya deposito. Beberapa banks kan nggak terima mungkin kalau cuma 200.000, 300.000 untuk deposito. Beberapa terimanya bahkan minimum 10 juta. Gitu. Beberapa brokerage saham juga sometimes nggak bisa kita open account dengan 200.000, 300.000. Sementara entry point dari cryptocurrency sendiri itu lebih rendah. Mungkin 100.000, 200.000 udah bisa punya account, udah bisa beli instrumennya. Jadi itu semakin menambah daya tarik dari instrumen itu sendiri. Cryptocurrency yang dikategorikan sebagai high risk asset ini tapi tetap digemari nih. Jika kita memang salah satu penggemarnya, sebaiknya resiko seperti apa yang kita antisipasi? Ya, dari pengalaman saya di market mungkin sekitar 7 tahunan sekarang, saya melihat begitu banyak orang yang pada awalnya antusias sekali untuk masuk ke market, either itu stock market, crypto market, forex market, tapi cuma bertahan mungkin 3 bulan, habis itu mereka nggak mau sentuh lagi instrumennya sama sekali. Menurut saya kesalahan terbesar dari investor pemula yang akan masuk ke market gitu ya, mungkin untuk saham, kripto, apapun itu, mereka memperlakukan financial market ini sebagai gateway to become rich gitu, jadi sebagai shortcut untuk making lot of money, padahal sebenarnya diperlakukannya itu harus sama dengan real sector. Jadi instead of thinking how to make money ketika pertama kali masuk market, menurut saya yang penting dikuasai adalah how to control yourself when you are losing money. Menurut saya psikologi itu yang harus dikuasai pertama kali oleh first time investor. Di ekonomi itu ada satu branch yang namanya behavioral economics. Jadi menurut saya itu cukup unik, saya masih ingat sampai sekarang. Jadi branch ini mempelajari, berusaha membuktikan bagaimana manusia itu nggak rasional sebenarnya. Gitu. Contohnya kayak gini, di Amerika pernah ada survei melibatkan 1.000 orang. 1.000 orang ini ditanya terkait dengan sebuah ditawarin peluang investasi. Skema pertama kayak gini, mau nggak investasi di skema ini? Potensi Anda making money 80% gitu. Potensi making money 80% berarti di sisi lain 20% kemungkinannya apa? Either kita losing money atau uangnya nggak berubah gitu kan. Dan ketika ditawarin skema yang ini, orang semua investasi di sini. Semua partisipan yang disurvei mau investasi di sini. Tapi ketika dibalik kata-katanya, mau nggak investasi di skema ini, ada 20% kemungkinan loss atau money-nya nggak berubah. Berarti kan di sisi lain 80% kemungkinan making money dong. Sama aja sebenarnya permainan kata-kata doang. Cuman kalau bahasanya pakai skema yang kedua ini, orang pada nggak mau invest. Itu kan sebenarnya memberikan indikasi bahwa manusia nggak totally rasional gitu. Kata-kata dirubah sedikit aja, keputusan investasi kita bisa beda. Gitu. Contoh kedua, let's say ada toko A sama toko B, kita pengen beli 2 barang lah gitu. Misalnya yang mahal apa? Smartphone gitu ya. Let's say smartphone harganya 10 juta, kemudian beli pen harganya 10.000 gitu misalnya. Begitu kita masuk ke toko A, let's say ada teman kita manggil, Al, kenapa nggak beli di toko B aja? Emang kenapa nggak beli di toko B? Karena di toko B, harga smartphone-nya lebih murah Rp5.000. Let's say lah, di toko B, harga smartphone-nya lebih murah Rp5.000. Partisipan yang disurvei pada saat itu memutuskan untuk nggak usah pindah ke toko B. Mereka milih stick belanja di toko A aja.
Tapi ketika kalimatnya dirubah, kenapa nggak belanja di toko B aja? Gitu, harga smartphone-nya sih sama 10 juta, tapi harga pen-nya instead of 10.000 lebih murah 5.000. Gitu, jadi pen-nya harganya cuma 5.000. Sebenarnya sama aja kan, kita mau pindah harga smartphone-nya lebih murah 5.000 atau harga pen-nya lebih murah 5.000, intinya kan sebenarnya kita akan saving money 5.000 juga, gitu, apapun case-nya. Tapi dari yang disurvei, 1.000 orang tadi, ketika harga smartphone yang lebih murah 5.000, itu semua nggak ada yang mau pindah. Tapi ketika harga pen lebih murah 5.000, itu semua pindah ke toko B. Gitu, itu kan membuktikan again bahwa manusia nggak rasional. Padahal kalau manusia itu rasional, apapun yang lebih murah 5.000 di sana, even uang parkirnya lebih murah 5.000, harusnya kan kalau kita rasional, ya udah pindah aja. Saving money-nya kan 5.000 juga. Nah, hubungannya dengan first time investor adalah karena manusia itu ternyata to some extent gitu nggak rasional, kita juga seringkali tanpa sadar keputusan kita saat trading juga nggak rasional. Misalnya gini, yang sering dialami banyak orang, kita taruh $100 gitu ya, dan dalam 1 bulan kita make misalnya $10 gitu. Di bulan pertama kita bikin make money 10%, dari 100 jadi 110. Nah, di bulan kedua kita losing money, tapi losing money-nya cuma $5. Pada umumnya, kalau manusia rasional, mereka akan berpikir, oke, kita making money $10, terus kita losing money $5. Berarti kita masih ada gain $5 kan. Tapi pada kenyataannya, ketika kita dihadapkan pada kondisi seperti itu, kita akan mulai jadi nggak rasional. Kita nggak akan lagi ingat bahwa kita pernah make money $10, kita cuma hanya ingat kita losing money $5. Dan ya seperti itulah manusia gitu, kita nggak bisa accept kekalahan sebenarnya. Dan ketika itu terjadi, kesalahan banyak investor pemula, dengan segala cara rugi $5 itu harus dibalikin sama mereka. Mereka lupa, mereka udah make money sebenarnya $10 sebelumnya, jadi sebenarnya nggak apa-apa, masih ada untung $5, tapi mereka nggak peduli biasanya. Dan saya juga mengalami ketika pertama kali trading, ketika ada loss, seberapa kecil pun itu lossnya, itu kayak harus dibalikin hari itu juga gitu loh, harus open position lagi. Jadi menurut saya untuk investasi, untuk masuk ke financial market gitu ya pertama kali dan langsung memilih instrumen kripto, menurut saya itu risky. Kenapa? Karena potensial loss-nya gede gitu. Dan seperti yang saya bilang tadi, ketika investor pemula dihadapkan kepada loss yang besar, loss kecil ataupun besar, mereka kan harus balikin gitu, mereka harus settle kalau bisa pada hari itu juga, dan ujung-ujungnya mereka akan open trade dengan gegabah karena tujuannya cuma ngebalikin loss yang tadi. Ujung-ujungnya banyak kejadian loss-nya justru malah snowballing, ya? Ujung-ujungnya mereka keluar dari market selamanya gitu. Banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi again, crypto market ini saya nggak bilang semua orang nggak boleh masuk, direkomendasikan nggak masuk, saya nggak bilang seperti itu, tapi at least ketika kita mau masuk ke crypto market, apalagi itu instrumen finansial pertama kita yang kita mau beli, harus punya kesiapan mental yang lebih kuat aja, harus siap losing money, karena itu part of the process sebenarnya. Karena again, seperti yang saya bilang tadi, manusia nggak sepenuhnya rasional, jadi seringkali itu yang mendikte kebiasaan trading kita, irasionalitas itu. Jadi kalau kita bisa maintain, kita punya trading teknik gitu, kita punya trading rules, bisa kita ikutin secara disiplin, dalam jangka panjang harusnya semua bisa make money. Tapi untuk menguasai diri itu, untuk bisa accept kita punya kekalahan di awal-awal trading, itu kan takes time, perlu waktu yang nggak singkat juga. Volatilitas yang tinggi yang terjadi di market cryptocurrency ini juga menunjukkan tetap ada cryptocurrency yang terus naik nih. Ya. Seperti apa nih potensi upside ke depannya? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai potensi upside dari instrumen apapun ya, nggak cuma kripto, paling gampang kita lihat hal apa yang membuat dia naik sebelumnya. Kalau hal yang membuat dia naik sebelumnya masih akan inline story-nya ke depannya, kemungkinan kenaikannya masih akan ada gitu kan. Nah, untuk kripto sendiri, kenaikannya belakangan ini kan banyak dipicu oleh ekspektasi masyarakat bahwa ini akan menjadi alat pembayaran yang legitimate, yang akan diterima di berbagai merchant di seluruh belahan dunia, karena kan memang dia lebih efisien, kemudian juga secara supply dia terbatas, karena dia kan harus mining gitu kan, nggak bisa tiba-tiba diterbitin gitu kan. Jadi ada ekspektasi bahwa ini akan dipakai secara luas, sistemnya eksklusif juga, supply terbatas, makanya harga kripto juga bisa melejit tinggi. Nah, cuman kalau kita lihat jangka panjangnya mungkin 2 tahun, 4 tahun ke depan, kita lihat, tadi saya sempat mention bahwa central bank di berbagai belahan dunia sedang berlomba-lomba untuk menciptakan produk serupa, blockchain-based payment. Gitu. Ini artinya kan eksklusivitas dari cryptocurrency akan mulai berkurang karena ada instrumen lain bahkan yang sah diterbitkan oleh central bank. Gitu. Jadi secara eksklusivitasnya akan mulai berkurang menurut saya dalam 4 tahun ke depan ketika central bank udah mulai meluncurkan blockchain based payment-nya itu sendiri, dan ketika
popularitas kripto di berbagai belahan dunia sebagai alat pembayaran udah mulai menurun karena akan banyak yang switching ke metode yang lebih sah dari central bank, saya rasa itu akan menjadi katalis negatif sih untuk kripto market gitu. Jadi itu mungkin salah satu resiko yang terbesar ya. Central bank itu menerbitkan blockchain based payment, itu menurut saya ancaman terbesar bagi kripto di jangka yang panjang. Jadi mungkin itu yang harus diwaspadai kalau berbicara upside. Mungkin untuk sekarang masih akan ada upside, tapi ketika central bank nanti officially launch blockchain based payment, mungkin itu akan menghit crypto market secara cukup signifikan. Oke, baik Kevin, terima kasih banyak atas penjelasan terkait perkembangan dunia cryptocurrency-nya. Sama-sama Alia. Perkembangan dunia cryptocurrency masih penuh tanda tanya. Apakah cryptocurrency ini akan menjadi sebuah inovasi atau terus masih menjadi disrupsi? Sebagai informasi, Mirai Aset Sekuritas Indonesia tidak melakukan transaksi jual beli cryptocurrency. Video ini dibuat dengan tujuan memberikan edukasi dan juga informasi terkait perkembangan di dunia cryptocurrency. Untuk sahabat Mirai Aset, stay update di Superstock dan sampai jumpa. Bye.